Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat para dosen pengampu mata kuliah Data Mining. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hidayatur Rahman dengan NIM 2024 10 10 10 dari kelas Data Mining A. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang modul 6 yaitu K-means clustering. Mungkin kita langsung menuju ke modulnya saja. Jadi pada tugas kali ini kita diminta untuk melakukan 3 tahapan utama ketika kita ingin melakukan modeling pada suatu dataset. Di sini yang pertama itu ada data preprocessing untuk membersihkan datanya, lalu ada modeling untuk memodelkannya, lalu yang di sini untuk nilai tambah opsional di sini itu adalah untuk mencari nilai K terbaik dari clustering yang sudah kita lakukan. Oke, kita langsung saja untuk menuju ke soal yang pertama. Di sini diminta untuk melakukan load dataset, lalu membuang figur yang tidak digunakan, lalu cek tipe datanya, lalu melakukan encoding bila diperlukan, dan yang terakhir di sini ada handling dan cek buat data null dan juga duplicate. Nah, di sini sampai nomor 4. Lalu ada outlier yang juga kita harus visualisasikan dalam bentuk box plot, lalu kita handling outliernya. Oke, yang pertama-tama kita harus lakukan adalah mengimport datanya terlebih dahulu. Nah, untuk mengimport data, kita di sini import terlebih dahulu. Kita upload untuk datanya, yaitu mall customer. Oke. Nah, sudah terupload. Nah, untuk library yang digunakan itu ada beberapa, yaitu ada NumPy untuk perhitungannya, ada Pandas untuk read datasetnya dan modeling datasetnya, lalu ada Matplotlib untuk visualisasinya, ada Seaborn juga untuk visualisasi, dan ada Matplotlib inline di sini untuk di modelingnya nanti. Lalu di sini untuk data preprocessing, pertama kita lakukan load pada data dan juga cek tipe data. Di sini sama seperti pertemuan kemarin, kita langsung read CSV saja dan ini buat path dari mall customer CSV-nya. Kita bisa lihat, sebelumnya kita run dulu buat importnya. Oke, lalu kita run. Nah, di sini sudah tampil untuk data frame-nya. Di sini ada 5 kolom, yaitu ada customer ID, ada genre, ada age, ada annual income, dan ada spending score. Oke, selanjutnya kita cek untuk tipe datanya. Nah, ini untuk kolom-kolomnya kita bisa taruh dia di dalam list. Ada 5, lalu buat mengecek tipe datanya kita bisa menggunakan .info, df.info. Ini merupakan bawaan dari Pandas, library Pandas. Nah, di sini untuk tipe datanya itu rata-rata dia adalah integer 64. Namun untuk kolom genre dia itu masih bertipe data objek. Karena di kolom genre ini terdapat boolean, dia dalam bentuk boolean. Jadi dalam bentuk enum maksud saya. Jadi dia itu ada male dan female. Karena untuk genre sini itu sebenarnya untuk menampung data dari jenis kelamin si customer tersebut. Maka dari itu untuk kolom genre ini perlu kita lakukan encoding nantinya. Nah, di sini kita bisa melihat untuk describe dan transpose-nya dari dataset tersebut. Nanti untuk setiap kolom akan muncul dari nilainya, meannya, STD, min, sama kuartilnya, kuartil 1, kuartil 2, kuartil 3, dan juga nilai maksimumnya. Oke, kita langsung saja di sini menuju ke encoding bila diperlukan ini. Feature encoding yang akan kita encode itu adalah kolom genre atau feature genre ini. Nah, pertama-tama di sini kita duplicate terlebih dahulu untuk data frame-nya dan kita tampung ke df encode. Oke. Copy udah selesai. Setelah itu untuk melakukan encode pada kolom genre yang kita perlu gunakan itu adalah getDummies di sini. Untuk getDummies di sini nantinya untuk parameternya kita isi kolom yang ingin kita encode, yaitu di sini ada dari data frame df encode kita ambil kolom genre. Lalu tipe data yang kita inginkan. Nah, di sini karena untuk kolom lainnya itu berupa integer 64, maka di sini kita set dia sebagai integer 64 juga. Lalu kita tampung ke encode genre, dan untuk df encode-nya itu nanti kita concat dia. Untuk concat dengan axis 1. Jadi nanti setiap baris datanya
itu akan direpresentasikan ke dalam kolom baru. Ya. Bisa kita langsung lihat di sini. Kita langsung run saja. Nah, di sini bisa kita lihat untuk DFN code-nya. Nah, nanti untuk kolom genre ini dia akan direpresentasikan ke dua kolom ini. Jadi ada kolom female dan male. Di mana untuk kolom female, kalau nilainya 0 berarti dia itu bukan female, melainkan berarti dia itu male. Nah, 1 di male. Sedangkan untuk 1 di female, itu berarti dia female, maka dia itu bukan male. Jadi nanti representasi dari kolom genre ini bisa kita pilih salah satu. Kita bisa pilih female atau bisa kita pilih male-nya. Dan untuk kolom yang tidak digunakan nanti bisa kita drop saja. Oke. Selanjutnya di sini adalah drop kolom. Nah, sini drop kolom yang menurut saya itu sudah tidak digunakan lagi itu adalah customer ID karena ini untuk pre-processing data itu tidak terlalu penting. Lalu ada kolom genre di sini karena dia itu sudah direpresentasikan oleh salah satu kolom ini. Oke. Jadi kita bisa dropnya. Di sini pakai dot drop yang juga bawaan dari Pandas dan nama kolomnya yaitu customer ID dan juga genre in place true. Nah, di sini untuk tampilan dari data frame baru kita yaitu DFN code yang baru yang sudah tidak ada kolom customer ID dan juga genre. Lalu di sini seperti yang sudah saya katakan tadi, kita bisa memilih salah satu. Kita mau milih female apa male. Nah, di sini saya milih female. Jadi, kalau kita milih female, nanti untuk 0 itu akan melambangkan male atau laki-laki dan untuk 1 itu adalah nilai untuk value dari female. Jadi 0 untuk laki-laki dan 1 itu untuk perempuan. Oke. Di sini bisa kita drop sekarang untuk male-nya karena kita tidak akan gunakan dan kita bisa rename untuk yang female itu menjadi gender di sini in place true dan kita lihat buat DFN code terbaru kita sudah jadi seperti ini. Sekarang sudah ada 4 kolom yaitu age, annual income, spending score dan juga gender. Nah, di mana untuk gender di sini 0 itu adalah laki-laki dan juga 1 itu adalah perempuan. Nah, di sini 0 itu adalah male dan 1 itu adalah female. Oke, sekarang kita bisa lihat untuk DFN code infonya. Nah, sekarang sudah tidak ada yang bertipe data objek lagi karena sudah kita encoding barusan. Untuk dua kolom lainnya yaitu kolom genre dan juga kolom customer ID itu juga sudah kita drop. Jadinya di sini sudah siap kita gunakan untuk datanya. Nah, selanjutnya itu adalah mengecek dan handling dari missing value dan duplicate data. Nah, sebenarnya untuk kita mengecek apakah tipe data atau data frame yang kita gunakan itu memiliki nilai nol atau tidak, itu kita bisa lihat dari nilainya. Kalau dia memiliki nilai none atau NaN seperti ini, maka itu berarti kolom tersebut itu adalah nol. Nah, di sini untuk mengeceknya kita juga bisa menggunakan bawaan dari Pandas yaitu is null di sini. Nah, coba untuk sum-nya kita hapus dulu. Nah, di sini nantinya untuk is null ini dia akan mereturn atau memberikan nilai kembalian true false. Nah, kalau false ini berarti dia tidak null atau berarti dia ada isinya. Sedangkan untuk true itu berarti dia nilainya datanya itu none seperti ini. Nah, dan fungsi .sum di sini, fungsi .sum di sini itu adalah untuk menghitung apakah ada nilai nol di dalam setiap kolom di DFN code ini. Ternyata itu nggak ada. Dari age, annual income, spending score, dan juga gender itu semuanya ada datanya. Tidak ada yang bersifat nol atau none di sini. Yang selanjutnya adalah drop duplicate, sama cara kerjanya. Kita bisa lihat, nanti dia akan mengembalikan nilai kembalian false, 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 dan true seperti itu. Nah, kita bisa sum juga di sini. Kita bisa sum dan kita lihat apakah ada, dan ternyata tidak ada. Nah, untuk memastikannya, kita bisa lakukan drop buat duplicate di sini. Nah, kita bisa drop duplicates di sini menggunakan bawaan dari Pandas juga untuk melihat apakah benar-benar sudah bersih datanya. Nah, dan ketika kita run untuk clear DF-nya, yaitu variabel yang menampung DF encode drop-nya itu berjumlah 200 data. Dan juga untuk
DF encode-nya itu 200 data. Jadi memang benar-benar tidak ada nilai nol dan juga tidak ada nilai duplikat pada dataset atau data frame ini. Yang selanjutnya adalah tentang outlier data. Outlier data itu merupakan data yang berada di ambang bawah dan juga ataupun berada di ambang atasnya. Jadi itu perlu kita hapus ketika kita melakukan data pre-processing ini. Jadi di sini cara kita mendeteksi apakah dia itu ada data outlier atau tidak, kita bisa menggunakan di sini yang namanya box plot. Nah, box plot di sini kita gunakan untuk melihat data, dan cara kita menggunakannya di Python itu adalah seperti ini, yaitu clear_df, yaitu df terbaru yang kita miliki di sini. Itu kita pakai fungsi plot box. Di sini merupakan bawaan dari matplotlib, dan untuk fixed size ini adalah ukurannya dengan lebar 10 dengan tinggi 6, dan show means di sini adalah untuk menampilkan nilai rata-ratanya, nilai mean-nya, dan juga grid di sini. Nah, bisa kita print di sini. Nah, dia akan tampil seperti ini. Nah, untuk setiap kolom dia akan direpresentasikan ke dalam bentuk box plot seperti ini. Nah, untuk age, nilai ambang batasnya itu adalah sekitar 19 dengan nilai ambang bawah 19 dan ambang atas itu sekitar 70-an di sini. Dan tidak ada data outlier untuk kolom age. Sedangkan untuk kolom annual income di sini ada data ya, dilambangkan dengan titik ini, dia itu melebihi ambang atas dari nilai di annual income ini. Jadinya data outlier ini perlu kita hilangkan nantinya. Oke. Untuk spending score juga aman dan gender juga aman. Nah, kita bisa lihat buat SNS atau seaborn-nya biar lebih jelas lagi untuk annual income saja. Nah, di sini ada data yang perlu kita tangani di sini. Karena dia nilainya itu hampir 140, padahal untuk ambang nilai atasnya itu adalah sekitar 130. Jadi ini harus kita hilangkan. Oke, cara kita menghilangkannya di sini kita copy terlebih dahulu, kita duplicate ke new data. Oke. Lalu kita bisa menggunakan handling outlier menggunakan IQR di sini. Mana kita hitung untuk lowernya terlebih dahulu atau kuartil satunya menggunakan 0,25 dan juga kuartil 3-nya dengan 0,75. Lalu kita bisa kurangkan untuk nilai IQR-nya yaitu Q3 min Q1 di sini, yaitu upper-nya dikurangi lower-nya. Upper limit dikurangi lower limit-nya. Yang selanjutnya di sini ada untuk handling-nya. Jadi untuk handling-nya itu kita bisa untuk nilai new data yang ada di sini bisa kita replace menggunakan dot max di sini. Di mana untuk dot max di sini, jadi nilai yang kita ambil itu adalah nilai yang lebih besar dari ini, dari perhitungan ini. Ini perhitungan rumus sampel untuk IQR, yaitu Q3 ditambah dalam kurung 1,5 dikali IQR-nya. Nah, kita bisa lihat untuk new datanya. Nah, sekarang di sini sudah tidak akan ada outlier lagi, dan kita lihat untuk before after-nya. Nah, sini before saya menggunakan clear data yang sebelumnya, yaitu yang ini, ya clear data. Ini, nilai DF aslinya. Lalu untuk new data ini yang sudah kita handling. Nah, sini new data yang kita gunakan handling. Jadi untuk yang pertama, ketika dia itu masih menggunakan clear data frame di sini, dia itu masih ada outlier-nya. Sedangkan ketika X-nya itu sudah menggunakan new data di sini, itu sudah outlier-nya sudah ke handling. Oke, yang selanjutnya adalah diminta untuk memvisualisasikan dalam bentuk heat map. Nah, untuk bentuk heat map di sini adalah untuk melihat korelasi, kekuatan korelasi antar feature di dalam sebuah dataset. Di sini untuk korelasi, variable core untuk menampung korelasinya dengan new data sebagai data frame-nya, .chor di sini merupakan bawaan dari matplotlib. Nah, di sini untuk PLT figure-nya kita gunakan lebar 12 dengan tinggi 5, dan untuk seaborn-nya heat map, menggunakan heat map, dan untuk atribut yang di dalamnya itu ada annotation, ada korelasi yang kita gunakan, dan juga ada warna yang ingin kita gunakan. Dan PLT show, kita akan lihat di sini.
Nah, ternyata untuk korelasi antar feature di dalam dataset MOL ini ternyata itu korelasinya negatif. Karena arahnya itu dari pojok kanan bawah ke kiri, ke pojok kiri atas. Sedangkan untuk korelasi positif itu seharusnya dari posisi pojok kiri bawah ke pojok kanan atas. Nah, gini. Namun ini adalah korelasi yang negatif di sini untuk arah korelasinya. Nah, itu bisa kita lihat untuk nilai dari setiap korelasi antar feature-nya. Di sini rata-rata itu memang negatif. Sedangkan yang positif cuma ada 2 di sini, yaitu antara annual income dan spending score, dan juga spending score dengan gender di sini. Itu pun untuk nilainya itu cenderung kecil, yaitu mendekati 0. Oke, yang selanjutnya adalah data normalization menggunakan min-max scalar. Nah, di sini kita diminta juga untuk menormalisasikan datanya menggunakan normalisasi tertentu dan bisa standar ataupun menggunakan min-max. Nah, di sini saya mencoba untuk menggunakan min-max. Nah, untuk min-max scalar itu bisa kita import terlebih dahulu dari scikit-learn project processing, kita import min-max scalar untuk model normalisasinya. Nah, di sini untuk modelnya kita tampung ke variabel scalar, yaitu min-max scalar, lalu untuk kolomnya kita ambil dari list data.column untuk setiap kolomnya, yaitu ada 4 kolom ini, dan kita feed dia ke dalam modelnya ini. Kita latih dia ke dalam modelnya ini. Jadi untuk scalar di sini kita feed dengan new data, yaitu data frame yang kita gunakan dengan setiap kolom yang ada di dalamnya. Sehingga nanti untuk nilainya itu akan ke-replace. Nah, di sini untuk nilai data di setiap kolom yang baru itu akan menggunakan new data scalar di sini. Mana untuk new data scalar di sini itu sudah transform menjadi di antara 0 sampai dengan 1. Nah, kita bisa lihat untuk new data sekarang, nilainya itu tidak lagi puluhan dan juga ratusan, seperti tadi. Namun sekarang itu sudah berada di antara range 0 sampai dengan 1. Nah, di sini untuk minimalnya adalah 0, dan di sini juga ada maksimalnya, bisa kita lihat di sini adalah 1. Oke, ini gunanya adalah untuk mendekatkan antar datanya, mendekatkan jarak antar datanya. Oke, yang selanjutnya diminta untuk menampilkan scatter plot sebelum clustering menggunakan kombinasi 4 atribut. Jadi 4 atribut tadi itu, 4 atribut age, annual income, spending score, dan juga gender, kita visualisasikan dalam menggunakan scatter plot. Nah, di sini sebenarnya dari Seaborn itu kita bisa menggunakan pair plot di sini, dan kita tinggal memasukkan new datanya atau data frame yang ingin kita gunakan. Maka otomatis nanti akan tampil semua bentuk diagram dari data frame tersebut. Nah, di sini ada yang dalam bentuk bar chart, dan juga ada yang bentuk ini dalam bentuk scatter plot. Nah, bisa kita lihat di sini untuk korelasi setiap datanya dan kombinasi dari setiap feature-nya di sini. Nah, namun di sini saya akan mencoba untuk membuatnya secara manual di sini. Nah, di sini untuk data-data yang saya gunakan atau feature-feature yang saya gunakan, kombinasinya itu adalah yang pertama adalah antara kolom age dengan annual income, lalu kolom age dengan spending score, lalu age dengan gender, lalu annual income dengan spending score, dan annual income, gender, dan yang terakhir adalah spending score dengan gender. Nah, ini semua saya jadikan satu ke dalam axis menggunakan subplot di sini, di mana untuk nilainya itu ada 6, yaitu 2 baris dengan 3 kolom nantinya. Nah, kita bisa run langsung. Nah, maka hasilnya akan seperti ini. Nah, untuk kombinasi antara age, annual income, sampai dengan spending score dengan gender di sini. Jadi totalnya ada 6. Nah, bisa kita lihat di sini untuk bentuk dari scatter plotnya. Nah, lalu yang selanjutnya adalah modeling, di mana untuk modeling kita diminta untuk melakukan cluster dengan nilai K-nya, yaitu nilai N clusternya itu adalah 3, 4, dan 5. Lalu untuk atribut yang digunakan itu adalah annual income dan juga spending score. Sedangkan setelah itu kita juga diminta untuk meletakkan centroid di tengah-tengah dari setiap K-nya ini. Dan yang terakhir kita diminta untuk menentukan K terbaik dengan melihat analisisnya secara visual. Oke, kita langsung saja. Nah, jadi
Di sini clustering yang saya gunakan sesuai dengan modulnya, yaitu saya menggunakan K-means di sini. Nah, kita bisa import dari scikit-learn cluster dengan modelnya yaitu K-means. Nah, untuk KM yaitu clustering modelnya kita menggunakan K-means di sini, dan data yang saya gunakan sesuai yang diminta yaitu hanya kolom annual income dan juga spending score. Jadi saya tampung dia ke variabel X di sini. Jadi diambil dari new data, di mana yang kolomnya itu hanya annual income dan spending score di sini. Oke, untuk nilai K-nya sesuai dengan yang diminta juga yaitu sejumlah 3, 4, dan 5. 3, 4, dan 5. I ini hanya untuk menampilkannya dalam bentuk subplot. Nah, di sini juga buat subplotnya. Ada satu baris dengan 3 kolom nantinya. Karena untuk yang kolom pertama itu adalah dengan K3, kolom kedua itu untuk K4, dan kolom yang ketiga itu adalah untuk K5 di sini. Nah, kita bisa lakukan perulangan dengan km.n clusternya itu sama dengan K, yaitu nanti diambil dari 3, lalu 4, lalu 5. Lalu untuk result prediksi di sini itu kita masukkan dia ke dalam modelnya untuk nilai X-nya, yaitu data frame yang kita gunakan di sini. Langsung kita prediksi sekaligus kita masukkan ke dalam modelnya. Nah, sini untuk tampilan di subplotnya, dan ini untuk tampilan eh, eh, centroidnya. Nah, di sini untuk centroidnya itu saya gunakan cluster center di sini. Untuk X-nya menggunakan model cluster center, dan juga untuk colornya itu ada merah dengan markernya D. Jadi itu bentuknya diamond nanti. Nah, bisa kita lihat di sini. Kita lihat, nah ini akan menghasilkan seperti ini. Ini untuk yang dengan centroid sejumlah 3, ini centroid sejumlah 4, dan ini adalah clustering dengan centroid sejumlah 5 di sini. Dan untuk menentukan K yang terbaik berdasarkan dilihat dari bentuk visualnya ini, menurut saya yang terbaik itu antara 3 dan juga antara 4 dan juga 5 di sini. Nah, di mana untuk ini, untuk yang 3 dengan jumlah 3 itu tidak terlalu baik karena nah bisa kita lihat di sini masih ada data yang masuk ke kelas lain. Di sini juga ada. Jadi ini tidak baik. Lalu untuk yang ketiga ini sudah cukup baik. Nah, di sini sudah masuk atau sudah berdekatan antar data yang memiliki klaster yang sama di sini. Sedangkan untuk 5 di sini saya rasa untuk 5 itu terlalu banyak untuk klasternya. Jadi untuk 4 ini sudah cukup kalau menurut saya. Karena dalam kehidupan nyata atau dalam pilihan nyata untuk nilai enum sebanyak 5 atau kelas sebanyak 5 itu menurut saya lebih banyak atau sangat banyak gitu. Jadi saya lebih prefer untuk yang ketiga, yang keempat saja ini. Nah, sebenarnya untuk menentukan nilai K terbaik itu kita bisa menggunakan implementasi elbow method di sini. Nah, elbow method ini untuk mendeteksi K terbaik. Kita bisa lihat di sini menggunakan elbow method. Di sini kita bisa import terlebih dahulu model elbow method-nya yaitu KEL elbow method dari Yellow Brick cluster. Nah, untuk modelnya yaitu kita menggunakan K-means dengan n clusternya itu adalah K, di mana K-nya itu adalah sejumlah 1 sampai dengan 10. Visualizer-nya itu menggunakan model elbow visualizer, dan kita feed datanya yaitu menggunakan new data yang tadi. Data frame yang terakhir kita gunakan. Dan kita bisa show. Nah, maka kita bisa melihat di sini menurut elbow method yang terbaik itu ternyata 2. Kenapa? Karena skornya atau jarak patahan antar sikunya itu paling banyak. Di sini dari 80-an itu turun langsung ke 40-an. Sedangkan yang selanjutnya di sini itu nilainya sudah saling berdekatan. Jadi itu sudah tidak masuk lagi. Namun di sini karena di sini masih ada patahan lagi di nilai 4 di sini. Jadi saya rasa untuk nilai 4 ini juga tidak buruk apabila kita gunakan K sama dengan 4 di sini. Namun untuk ke bawahnya sebentar lagi menggunakan PCA dan juga cluster dan juga visualisasi secara 3 dimensi, mungkin saya coba untuk menggunakan K sama dengan 2 di sini.
Oke, kita langsung saja. Diminta untuk melakukan PCA untuk feature reduction di sini untuk mengurangi dimensi dari data agar menjadi 2 feature di sini. Oke, di sini kita import terlebih dahulu PCA-nya dari scikit-learn juga decomposition, dan untuk PCA-nya kita atur dia itu sebanyak 2. Dan untuk data frame kita masukkan PCA feed transform dengan new data sebagai data frame-nya. Lalu PLT scatter di sini adalah untuk mengambil 2 kolom karena untuk PCADF ini sekarang kolomnya cuma ada 2, yaitu kolom 0 dan kolom 1. Jadinya cuma 2 kolom itu yang bisa kita gunakan. Oke, kita run. Nah, maka hasilnya akan seperti ini. Ini untuk kolom yang pertama, ini untuk kolom yang 0. Ini untuk 0, ini untuk 1. Nah, di sini PCADF-nya kita bisa lihat. Nah, dia itu hanya ada 2 kolom, yaitu kolom 0 dan kolom 1. Karena dia sudah dilakukan dimensionality reduction. Selanjutnya, sini untuk Cummins modelnya, yaitu pemodelan menggunakan elbow-nya lagi. Namun yang kita gunakan sekarang PCADF-nya. Nah, sama, dia itu juga mempreferkan 2 atau 4 di sini. Patahan yang terbesar itu ada di 2 dan 4. Oke, di sini adalah untuk klasternya juga menggunakan, ini mungkin kita hapus saja. Nah, kita hapus sekarang. Nah, dia akan terbagi menjadi 2 klaster karena N klasternya saya gunakan 2 di sini, yaitu warna putih dan juga warna hitam di sini. Oke, yang terakhir ada visualisasi menggunakan 3D visualization. Jadi karena ini merupakan 3D visualization, jadi sumbu yang kita gunakan adalah X, Y, Z. Maka dari itu untuk nilai PCA-nya saya ganti menjadi 3 di sini. Jadi nantinya untuk PCADF3 di sini bisa kita lihat, dia akan ada 3 kolom, yaitu kolom 0, 1, dan 2. 0, 1, dan 2. Nah, setelah itu, pertama-tama kita masukkan dia ke model Cummins, kita cluster dia sebanyak 2 cluster, sesuai dengan elbow-nya di sini. Elbow-nya karena merekomendasikan kita untuk menggunakan 2 atau 4. Nah, saya memilih untuk menggunakan 2 saja. Oke, 2 yang kita gunakan adalah PCADF3 sekarang, yaitu ini. Lalu untuk nilai X, Y, Z-nya di sini, untuk nilai X-nya saya gunakan PCA indeks atau kolom ke 0, dan kolom ke 1 untuk Y-nya, dan kolom kedua untuk Z-nya di sini. Dan untuk color-nya menggunakan resolve rate yang tadi sama, dan untuk projection-nya, PLT access-nya itu 3D. Di sini untuk ukurannya, dan centroid-nya di sini juga saya tampilkan sama menggunakan cluster center tadi. Oke, bisa kita lihat di sini. Nah, di sini akan terbagi menjadi 2 kelompok besar, yaitu kelompok warna putih dan kelompok warna hitam. Sama saja seperti ini, namun dia itu dalam bentuk visualisasi 3 dimensi. Dan untuk centroid-nya itu juga sudah ada, yaitu di sini untuk merah ini sudah ada di tengah-tengah antara hitam, dan di sini merah satu lagi ini juga sudah ada di tengah-tengah antara kelas yang berwarna putih. Oke, mungkin sekian presentasi yang dapat saya sampaikan tentang modul Cummins ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.